kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7 bab 6 soal ringkasan ada di halaman 227 sampai dengan 228. Baik, Ibu langsung membahas. Soal nomor 1 anak-anak, isilah petak dengan bilangan atau kata-kata yang tepat. Soal ke-1, bangun ruang yang tersusun atas bidang-bidang disebut polihedron. Tulis dulu, polihedron. Ini untuk polihedron, ini sudah Ibu bahas di materi sebelumnya. Beberapa contoh gambarnya ada di bawah ini anak-anak. Lanjut ke soal kedua. Jika garis-garis tidak berpotongan pada ruang dan mereka berada dalam satu bidang, maka mereka, kalau ini tidak berpotongan dan berada pada satu bidang, maka garis-garis itu disebut garis-garis sejajar anak-anak. Ibu tulis di sini, di atasnya di sini, sejajar. Nih. Jika mereka tidak berada dalam satu bidang, maka mereka kalau tidak dalam satu bidang, ini mereka bersilangan anak-anak. Ini berarti jika mereka tidak berada dalam satu bidang, maka mereka bersilangan. Ini sudah Ibu bahas di materi sebelumnya anak-anak. Lanjut ke soal ketiga, rasio keliling dinyatakan dalam huruf Yunani. Perlu anak-anak ketahui, ini yang dimaksud soalnya adalah rasio atau perbandingan keliling. Ibu beri tambahan dengan ini diameter atau garis tengah. Diameter atau garis tengah. Ini rasio keliling dengan diameter atau garis tengah lingkaran. Ini Ibu beri penjelasan biar jelas. Ini dinyatakan dalam huruf Yunani P. Atau kalau ditulis PHI. Selanjutnya untuk soal keempat, panjang keliling lingkaran berjari-jari R cm adalah keliling lingkaran, kalau ini dinyatakan dalam jari-jari, ini adalah 2 pi R cm dan luasnya adalah pi R kuadrat cm persegi. Soal nomor 2 anak-anak, berdasarkan gambar prisma di samping ini tentukan, ini ada prisma segitiga A, B, C, D, E, F anak-anak. Untuk soal ke-1, rusuk yang sejajar dengan sisi AD. Ibu bahas mulai dari soal ke-1. Ini sisi AD ada di sini nih. Ini rusuk yang sejajar dengan sisi AD adalah rusuk BE dan CF. Berarti Ibu tulis rusuk BE dan CF. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Rusuk yang bersilangan dengan garis AD. Garis AD di sini yang bersilangan, ini berarti dia tidak berpotongan juga tidak sejajar. Ada di sini rusuk BC dan juga rusuk EF anak-anak. Terus di sini rusuk BC dan EF. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Permukaan yang sejajar dengan permukaan ABC. Permukaan ABC ada di sebelah kiri, yang sejajar yang di sebelah kanan yaitu permukaan DEF. Ibu tulis dulu. Permukaan DEF. Lanjut ke soal keempat anak-anak. Permukaan yang tegak lurus permukaan ABC. Permukaan ABC ada di sini. Yang tegak lurus adalah permukaan ABED. Ibu tulis dulu. Permukaan A, B, E, D. Selanjutnya B, C, F, E, B, C, F, E, dan
permukaan ACFD. ACFD. Soal nomor 3 anak-anak, proyeksi bangun ruang ditunjukkan di samping ini. Lengkapilah proyeksi dengan menambahkan garis-garis yang sesuai. Kita cermati bangun ruangnya anak-anak. Ini proyeksinya di sebelah kanan tampak depan dan juga tampak atas. Ini garis-garis, kita diminta untuk menambahkan garis-garisnya. Ini sudah Ibu tambahkan di bawah anak-anak. Untuk tampak depan ini garisnya, dan untuk tampak atas ini garisnya. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. Tentukan luas permukaan dan volume bangun ruang di bawah ini. Untuk soal ke-1 diketahui ini bangun ruang tabung, panjang jari-jarinya berarti R, jari-jari alasnya 2 cm. Selanjutnya tinggi dari tabung ini diketahui 7 cm. Untuk soal pertama kita menentukan luas permukaannya anak-anak. Luas permukaan dari bangun tabung ini 2 kali luas alas ini ditambah dengan luas selimutnya anak-anak. Ini tambah dengan luas selimut sama dengan 2 kali luas alasnya ini berbentuk lingkaran, maka ini pi R kuadrat anak-anak. Ditambah luas selimutnya adalah keliling lingkaran ini dikali dengan tinggi dari tabung. Sama dengan ini 2 dikali dengan pi R kuadrat ditambah dengan keliling lingkaran ini 2 pi R dikali dengan T. Sama dengan 2 dikali dengan pi dikali dengan R nya 2 dikali dengan 2 ditambah dengan 2 dikali dengan pi dikali dengan R nya tadi 2 dikali dengan 7. Ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 8 pi ditambah dengan 2 dikali 2 4 dikali 7 28. Ini 28 pi ini sama dengan 8 pi ditambah 28 pi 36. Ini pi satuannya adalah cm persegi anak-anak untuk luas permukaan. Lanjut kita hitung volume bangun tabung anak-anak. Rumusnya pi R kuadrat dikali dengan T sama dengan pi dikali dengan R nya 2 dikali 2 dikali T nya 7. 2 kali 2 4 dikali 7 28. Ini 28 pi satuannya adalah cm kubik. Lanjut ke soal kedua, kita cermati di sini ada bangun 5 segi 4 anak-anak. Ini 5 persegi karena alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm. Baik, di sini diketahui juga tinggi dari segitiga. Ini untuk sisi tegaknya ini 5 cm dan tinggi dari limas di sini adalah 4 cm. Ibu tulis dulu. Ini untuk yang bawah, yang 6 cm ini Ibu tulis S saja. S ini sama dengan 6 cm. Selanjutnya untuk tinggi segitiga Ibu tulis TS. Tinggi segitiganya 5 cm. Selanjutnya tinggi dari limas Ibu tulis T di sini 4 cm. Kita menentukan luas permukaannya terlebih dahulu anak-anak. Luas permukaan ini berarti luas alas. Luas alas ditambah dengan luas selimutnya anak-anak. Sama dengan luas alasnya berbentuk persegi berarti S dikali S ditambah di sini ada 4 kali luas segitiga berarti 4 kali alas segitiganya ini nanti S ini sama dengan alas segitiga anak-anak. Alas dari segitiga, alas segitiga dikali dengan tinggi segitiga dibagi 2 atau setengah alas kali tinggi juga boleh. Ini sama dengan 6 dikali 6 ditambah dengan ini Ibu sederhanakan dulu 2 dibagi 2 1 4 dibagi 2 2 dikali 2 2 dikali alas segitiganya tadi 6 ini 6 dikali tinggi segitiganya tadi 5 anak-anak. Nih sama dengan 36 ditambah dengan 10 dikali 6 60 sama dengan 96. Satuannya adalah cm persegi. Lanjut kita menentukan volume dari limas anak-anak. Rumusnya adalah
sepertiga dikali dengan luas alas. Ini selanjutnya dikali dengan tinggi. Sama dengan 1/3 dikali alasnya berbentuk persegi, berarti sisi, dikali sisi dikali dengan tinggi. Sama dengan 1/3 dikali dengan 6 dikali dengan 6 dikali tingginya 4. Nih, 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2, 2 dikali 4 8, 8 dikali 6 48 anak-anak. 48 satuannya adalah cm3. Lanjut ke soal nomor 5 anak-anak. Sebuah bangun ruang dibentuk dengan memutar segitiga ABC sekali putar dengan sumbu putar garis AC, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Jawablah pertanyaan berikut ini. Kita cermati gambarnya, segitiga ABC ini diputar sekali putar dengan sumbu putarnya garis AC anak-anak. Maka untuk soal ke-1 gambarlah sketsa bangun ruang tersebut. Ini soal ke-1. Bu jawab. Gambarnya adalah bangun ruang kerucut. Nih, di sini ini A, nih, di sini B anak-anak. Ini B, di sini C, siku-sikunya di C di sini. Tinggi dari kerucut di sini diketahui 8 cm. Nih, selanjutnya panjang garis pelukisnya adalah 10 cm. Nih, selanjutnya di sini panjang jari-jari dari kerucut ini adalah 6 cm. Nih. Selanjutnya untuk soal kedua, ini kita diminta menentukan ini, hitunglah volumenya. Berarti ini volume dari kerucut. Nih, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, berarti dikali dengan pi r kuadrat dikali dengan tingginya anak-anak. Sama dengan tadi sudah diketahui tingginya, atau Ibu tulis di sini saja. Berarti diketahui R-nya sama dengan 6 cm. Selanjutnya tinggi dari kerucut ini 8 cm. Selanjutnya S-nya, ini panjang garis pelukis anak-anak. S-nya di sini ini 10 cm. Nih, berarti 1/3 dikali dengan pi dikali dengan R-nya 6 dikali 6, jadinya dikali dengan T-nya 8. Ini sama dengan 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. 2 dikali 6 12, 12 dikali 8 96. Ini pi, satuannya adalah cm3. Lanjut ke soal 3 anak-anak, hitunglah luas selimut. Baik, Ibu bahas soal nomor 3. Untuk luas selimut Ibu menggunakan dua cara. Ini cara 1, luas selimut ini sama dengan pi dikali dengan R dikali dengan S anak-anak. Pi RS sama dengan pi dikali dengan R-nya tadi diketahui 6, S-nya diketahui 10 garis pelukisnya, sama dengan 60. Pi satuannya adalah cm persegi. Selanjutnya Ibu memberi cara 2 untuk menentukan luas selimut anak-anak. Ini caranya, ini keliling lingkaran yang kecil dengan pusat di C ini sama dengan busur lingkaran dengan pusat jari-jari lingkaran A. Berarti kita bandingkan anak-anak, keliling lingkaran dengan pusat di C dibanding dengan keliling lingkaran dengan pusat di A. Ini dikali dengan luas lingkaran A dengan jari-jari A, ini sama dengan luas selimut anak-anak. Sekarang kalau yang C di sini berarti 2 pi R C dibanding dengan 2 pi R A. Ini dikali dengan luas dari lingkaran yang besar yang A, berarti pi R A kuadrat. Ini sama dengan, ini kita sederhanakan, 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1, pi dibagi pi 1, pi dibagi pi 1. Tinggal RC. RC ini berarti jari-jari lingkaran yang berpusat di C, berarti sama dengan ini, Ibu sebut RC. Ini berarti 6 per RA-nya, ini jari-jari lingkaran dengan pusat di A, RA sama dengan S ini sama dengan RA. Ini panjangnya 10 cm. Ini dikali dengan pi dikali dengan RA-nya tadi. RA-nya tadi 10 dikali dengan 10 anak-anak. Ini sama dengan 10 dibagi 10 1, 10 dibagi 10 1. 6 kali 10 60. Pi
satuannya adalah sentimeter persegi. Anak-anak boleh memilih dua cara ini mana yang dianggap mudah. Soal nomor 6 anak-anak. Gambar di samping kanan ini menunjukkan jaring-jaring kubus. Sebuah kubus dibentuk dari jaring-jaring tersebut. Tentukan, ini sebelum kita bahas soal ke-1, ini kita cermati jaring-jaring kubusnya ada permukaan P, Q, R, S, T, U. Di sini ada titik A dan juga B. Soal ke-1, permukaan yang sejajar dengan permukaan P. Permukaan P ada di sini, maka yang sejajar yang berhadapan anak-anak yaitu permukaan R. Ini tulis di sini permukaan R. Permukaan R. Lanjut ke pertanyaan kedua. Permukaan yang sejajar dengan sisi A. Ini permukaan yang sejajar dengan sisi A. Kalau sisi A di sini ini adalah titik anak-anak. Ibu rancu dengan pertanyaannya, maka ibu untuk pertanyaan kedua ini pas anak-anak. Karena nanti ibu tidak bisa menjelaskan mana sisi A yang dimaksud dengan sisi A itu sisi yang mana, apa yang di sini, yang tegak di sini, atau yang ada di sini. Maka ini untuk soal kedua ibu pas. Lanjut ke soal ketiga, Bu langsung bahas soal ketiga. Untuk soal kedua, kalau anak-anak memiliki bisa menemukan jawabannya, bisa komentar di kolom komentar. Ke soal ketiga, permukaan yang tegak lurus dengan rusuk AB. Ini adalah rusuk AB. Nih, rusuk AB. Yang tegak lurus dengan rusuk AB adalah sisi di sini anak-anak. Ini kalau kita tegakkan ini, maka rusuk AB ini tegak lurus dengan sisi S dan juga tegak lurus dengan sisi T atau permukaan T. Jadi permukaan yang tegak lurus dengan rusuk AB adalah permukaan S dan T. Soal nomor 7 anak-anak. Tentukan luas permukaan dan ini Bu ditambah N volume bangun ruang berikut. Ini ada gabungan bangun ruang setengah bola, tabung dan juga kerucut anak-anak. Ini diketahui panjang jari-jari dari setengah bola ini R, berarti di sini untuk tabung jari-jarinya juga R, kerucut juga R. Tinggi tabung B, tinggi dari kerucut A. Nih, untuk menentukan luas permukaan kita harus menentukan S dulu anak-anak. Ini putus dulu, ini membentuk segitiga siku-siku. Ini di sini nih S garis pelukis, ini di sini R. Ini segitiga siku-siku ini A. Nih, dengan teorema Pythagoras kita bisa menyatakan S anak-anak. S kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah dengan R kuadrat, atau R kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Nih sama dengan, berarti S sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Selanjutnya kita menentukan luas permukaan terlebih dahulu anak-anak. Luas permukaan gabungan kita mulai dari setengah bola, berarti setengah dikali dengan 4 pi R kuadrat. Nih, ditambah dengan untuk selimut tabung ini berarti panjang dari persegi panjang, ini bentuk bangun persegi panjang anak-anak. Ini untuk selimut tabung ini tingginya di sini ini tinggi tabung, atau ibu nanti tulis tinggi tabung nanti di sini ini sama dengan keliling dari lingkaran anak-anak. Ini keliling lingkaran, berarti keliling lingkaran itu 2 pi R, 2 pi R dikali dengan tinggi tabung. Nih tinggi tabung ibu nyatakan TT. Nih ditambah dengan selanjutnya luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu sama dengan pi R S. Ini sudah ibu bahas di materi sebelumnya. Sama dengan 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Berarti 2 pi R kuadrat ditambah dengan 2 pi R, tinggi tabung tadi B. Ini tinggi tabungnya B. Ini ditambah dengan pi R, S-nya tadi akar kuadrat dari A kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Nih bisa kita sederhanakan anak-anak ini. Yang kembar ini PR. PR berarti ini PR kita keluarkan dari kurung. PR tinggal di sini 2R ditambah dengan di sini PR tinggal 2B. Nih ditambah dengan PR-nya keluar tinggal
akar kuadrat dari A kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Ini untuk menentukan luas permukaannya. Selanjutnya kita menentukan volumenya anak-anak. Volumenya berarti volume setengah bola berarti setengah dikali dengan 4/3 pi R pangkat 3 ditambah dengan volume tabung berarti pi R kuadrat tinggi tabung nih, ditambah dengan 1/3 nih, pi R kuadrat dikali tinggi dari kerucut nih, sama dengan ini kita sederhanakan dulu 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, tinggal 2/3 ini pi R pangkat 3 ditambah dengan pi R kuadrat dikali tinggi tabung tadi B ini ditambah dengan 1/3 pi R kuadrat tinggi kerucut sama dengan A nih, sama dengan yang kembar ini pi R kuadrat berarti kita keluarkan pi R kuadrat dikali dengan 2/3 pi ditambah dengan B ditambah dengan 1/3 A. Ini volume dari bangun ruang ini. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.